ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan dimanapun Anda berada. Selamat malam dan salam sehat selalu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya malam hari ini di acara Hari-Hari PWGT. Sebagaimana biasa, setiap bulan PWGT Jemaat Elim Balikpapan menghadirkan hal-hal yang baru di masa pandemi ini. Kita akan menyaksikan beberapa hal yang akan ditampilkan oleh ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Dan pada malam hari ini saya sudah menghadirkan dan berhasil mengundang beberapa narasumber yang akan memperagakan beberapa hal kegiatan yang dilakukan di kelompok ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan masing-masing. Dan adapun narasumber dan tamu yang sudah saya hadirkan pada malam hari ini adalah, mari ikut saya kita kenalkan mereka. Telah hadir bersama saya yang pertama adalah Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dela Bruri Sapar STH. Selamat malam Pak Pendeta, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Oh gitu Pak ya, terima kasih sudah hadir di malam hari ini Pak ya. Iya, sama-sama, terima kasih. Mungkin mau menyapa ibu-ibu yang berada di rumah Pak, silakan. Iya, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga kita semua sehat, sekalipun kita sedang berjalan dan hidup di tengah pandemi COVID-19. Kita tetap berjalan dengan iman, dan iman itu kita nampakkan dari sikap bijaksana kita memenuhi standar protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik ketika kita di rumah, di tempat ibadah, ataupun di tempat-tempat umum. Iya, begitu Pak ya. Kemudian tamu kita yang kedua adalah Ibu Koordinator dari kelompok Gunung Sari atas dan bawah, Gunung Sari 1 dan 2 ya. Itu adalah Ibu Tamarenti. Selamat malam Ibu Tamarenti. Selamat malam, kabar baik. Ya, mungkin mau menyapa juga dengan ibu-ibu yang berada di rumah, silakan. Selamat malam ibu-ibu yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Malam ini kami mewakili kelompok Gunung Sari Atas 1 dan kelompok Gunung Sari Atas 2 akan memaparkan bagaimana cara membuat vas bunga yang bahannya dari pelepah pisang. Oke, terima kasih Bu udah hadir di acara kita pada malam hari ini. Sama-sama. Kemudian tamu kita yang ketiga adalah Ibu Jenny. Selamat malam Ibu Jenny. Ya, Ibu Jenny adalah salah satu ibu-ibu yang rajin untuk membuat vas bunga yang tadi asalnya dari pelepah pisang ya. Oke. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita menyaksikan obrolan atau peragaan dari cara membuat vas bunga yang sungguh etnik ini, kita akan ngobrol sebentar dengan Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta, begini Pak Pendeta, kalau menurut pandangan saya dari kondisi pandemi yang berkepanjangan ini, saya lihat Bapak begitu aktif memberikan arahan, kemudian kadang memberikan kegiatan-kegiatan juga, termasuk kegiatan ibu-ibu. Nah seperti pada malam hari ini saya lihat mungkin karena tempat kediaman ibu-ibu ini berdekatan dengan kediaman Bapak, jadi ada hal yang Bapak bisa ajarkan ke ibu-ibu ini sehingga boleh menghasilkan dan boleh membuat hal-hal yang bisa menghasilkan untuk perekonomian keluarganya dia. Nah, bagaimana ini asalnya sampai bisa seperti ini Pak? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih Jang Nani. Jadi semua ini berasal dari sebuah keprihatinan, ya. Tetapi juga melihat bahwa sebenarnya di sekitar kita ada cukup banyak hal yang bisa kita kembangkan. Begitu. Ya, saya setiap melihat sesuatu dalam pikiran saya, ini baiknya dibuat apa ya? Ya. Jadi kalau lihat sesuatu saya cuma tidak melihat begitu saja.
Oh gitu Pak Tapi ya. sudah beberapa yang muncul dalam pikiran, ini baiknya dibuat apa, ini baiknya Pasti dibuat ada apa. ide gitu Pak ya, yang selalu keluar ada dari Bapak gitu ide ya. untuk melihat itu. Dan bahkan misalnya pelepah batang pisang itu sesuatu hal yang sangat unik kalau dibuat sedemikian rupa. Tentu setelah juga melihat karya-karya yang lain yang sama, tetapi kemudian inovasi kita, kreativitas kita muncul dari situ, sehingga saya selalu melihat dan menjadikan tantangan itu menjadi peluang. Ya, misalnya di pandemi ini, ya mungkin sebagian orang melihat ini tantangan, ini masa sulit, ya, tetapi sebenarnya masa di mana kita harus berpikir secara cerdas dan kreatif untuk menjadikan pandemi sebagai tantangan ini menjadi peluang kita. Nah, terkait dengan seperti yang ibu-ibu akan tampilkan malam hari ini, sebenarnya kita mesti mencoba merubah cara pandang kita di tengah pandemi ini. Bagaimana potensi yang ada di sekitar kita maksimalkan sehingga dia punya nilai tambah untuk keluarga. Misalnya kalau sebelumnya kuliner atau apa dan beberapa usaha yang lain, kita mesti berpikir ya di tengah pandemi ini apa yang bisa kita lakukan supaya dia bisa punya nilai tambah bagi kita, paling tidak ada nilai yang kita dapatkan dari kegiatan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan, kalau tadi Bapak bilang itu sudah dengan melihat sesuatu benda, langsung ada ide, ini bagusnya untuk apa ya gitu. Jadi ibu-ibu yang berada di rumah, kita cukup bangga sekali dan cukup bergembira sekali karena kita mempunyai seorang gembala, seorang Bapak Pendeta yang sangat kreatif, sehingga dalam memandang sudut pandang suatu barang itu dalam pikiran beliau sudah ada akan diapakan barang ini supaya bisa berguna dan supaya bisa menghasilkan. Dan seperti malam hari ini Pak ya, kita lihat kalau dari ibu-ibu ini dari arahan Bapak juga ya mungkin ya, yang saya tahu dari, jadi seperti gurunya lah ya untuk mengajarkan ibu-ibu ini bagaimana cara membuat vas bunga ini ya Pak ya. Oke. Jadi saya itu berpikir dari apa yang tidak berharga itu bisa menjadi berharga. Dan saya kira itu pesan, saya kira pesan alkitabiah bagi kita. Jadi kan sesuatu yang dibuang orang, sesuatu yang menurut orang tidak berharga, dan kalau dia sudah di tangan kita harus menjadikannya sesuatu yang berharga. Jadi ini bukan hanya pelepah batang pisang, tapi botol-botol air mineral ataupun wadah-wadah dari kaca yang biasa dibuang dan itu berdampak bagi lingkungan. Itu kita bisa desain sedemikian rupa sehingga dia bisa bernilai dan bermanfaat. Paling tidak kita dalam rumah yang punya jiwa seni, punya kepuasan tersendiri jika kita meng-create-nya, dan itu bisa kita pajang dalam rumah kita. Jadi kita tidak perlu keluar duit untuk sebuah hiasan-hiasan sebenarnya sih dalam rumah kita yang kadang-kala kalau kita beli harganya cukup mahal. Tapi ini bahannya murah, dan bahkan kita mempergunakan sesuatu yang sudah dibuang dan kadang-kala menjadi masalah bagi lingkungan, tapi kita bisa menjadikannya menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Seperti itu. Gitu Pak ya. Karena memang kalau kita lihat bahannya pun sangat mudah diperoleh ya Pak ya, karena dari pelepah pisang ya. Betul. Pelepahnya ya Pak ya, bukan daunnya ya. Bukan daunnya. Tapi pelepahnya. Pelepahnya. Oke, baik sekali. Dan untuk kelompok Gunung Sari 1 dan 2 cukup mendapatkan ilmu yang sangat-sangat mahal ini untuk membuat vas bunga yang etnik, cantik, dan dengan harga yang murah akan menghasilkan barang yang sangat istimewa ya Pak ya. Baik, kalau gitu mungkin
untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung menyaksikan, nanti mungkin bisa diperagakan ya Bu Tamar ya untuk bagaimana cara membuat vas bunga ini sehingga akan terbentuk dan menjadi seperti ini. Kita lihat cantik sekali ini hasilnya. Untuk itu saya persilakan Ibu Tamarendi untuk memperagakan cara pembuatan vas bunga. Iya, ibu-ibu yang ada di rumah, sebelum kita membuat vas bunga ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan apa-apa saja yang kita butuhkan. Pertama di sini ada pelepah pisang. Kemudian ada toples atau wadah. Ada lem tembak atau lem lilin, ada thinner, ada pelitur, kuas, lalu ada gunting dan air. Selanjutnya kita akan memperhatikan langkah-langkah bagaimana langkah-langkah untuk membuat vas bunga ini. Pertama-tama yang kita lakukan, yang pelepah pisang yang masih basah tadi itu, kita akan membuang sisi yang bagian dalam. Setelah kita buang sisi yang bagian dalam, kita jemur di terik matahari yang tidak terlalu panas. Dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Kenapa kita jemur di terik matahari yang tidak terlalu panas? Supaya itu hasilnya tidak terlalu kering. Karena jika dia terlalu kering, itu nanti bisa patah atau putus. Setelah dijemur selama 2 minggu, ada hasil yang didapatkan. Ini hasilnya. Ini hasilnya setelah dijemur 2 minggu. Kemudian hasil yang ini disobek-sobek, dibelah menjadi 2 bagian. Sekecil ini. Setelah dibelah, kedua ujungnya kita simpul. Kedua ujungnya disimpul. Kedua ujungnya disimpul. Setelah disimpul kita akan basahi. Tujuannya apa? Supaya itu tidak patah atau putus, karena kita akan pelintir. Kemudian di pelintir ada salah satu cara yang sederhana untuk mempelintirnya. Saya akan membantu. Saya akan dibantu sama Ibu Jenny. Coba biar saya yang pegang Bu mungkin. Ya, biar lebih jelas lagi ibu-ibu yang berada di rumah. Iya, salah satu cara mempelintir dengan cara ini. Oke. Jadi masing-masing dari pelepah pisang tadi itu kita pelintir. Oke. Ambil dipelintir dan diputar bagian atasnya. Ditahan, terus dipelintir dan akan menghasilkan sedemikian sampai habis di bagian ujung. Setelah sampai di bagian ujung kita diikat dulu ini sayang, supaya tidak lepas. Oke, jadi ini hasil setelah dipelintir sampai di ujung ya. Nah,
Ini lebih jelas lagi karena dia lebih besar Lebih ini ibu-ibu besar ya, dan yang berada di panjang. rumah ya. Jadi di ujungnya sebelum dipelintir diikat, kemudian setelah selesai dipelintir di ujungnya lagi harus Disimpul lagi Iya. supaya tidak lepas. Tidak lepas. Jadi kedua ujung disimpul supaya Oke. tidak lepas. Ya, kemudian silakan. Kemudian selanjutnya kita ambil wadah atau toples yang tadi kita lem yang sudah dipelintir itu. Jadi kita menggunakan lem tembak di sini ya untuk menempelkan hasil pelintiran daun pelepah pisang yang sudah kita pelintir tadi. Iya. Kemudian apakah harus berbentuk botol atau bisa barang yang lain mungkin yang kita buat supaya bisa melengket di barang yang akan kita hias dengan pelepah ini? Atau boleh barang lain? Bisa barang Benda lain, misalnya botol-botol plastik yang agak tebal yang bisa menyatu dengan lem. Oh gitu. Iya. Oke. Dibuang dulu atasnya. Ini kira-kira berapa lama nih Pak Pendeta ibu-ibu ini bisa belajar dan bisa membuat hal seperti ini? Kalau kita lihat kan di sini ibu-ibu udah cukup Ujungnya lihai, dilem mahir. dulu supaya dia kuat. Ya, sebenarnya sih yang agak susah aja kalau pelintirnya saja. Oh gitu ya? Iya, soalnya yang lain itu sudah gampang dilakukan. Oh, Cuman gitu. kalau sudah bisa melintir dengan baik, wah itu sudah cepat. Ya, proses itu saja yang belajar, yang agak-agak rumit sedikit. Ya, kalau untuk membuatnya kan itu tergantung seleranya seperti apa nantinya, membuat desainnya seperti apa. Gitu ya Pak ya. Jadi memang dia harus cara melintirnya pun harus memang benar-benar kuat Pak ya supaya tidak lepas lagi ya kelihatannya ini ya. Jadi kencang sekali nih Pak kalau saya lihat ini. Memang benar, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk melintir. Ya. Ya, bisa gunakan paha, ya. Oh gitu. Ya, melintir Jadi- tradisional itu begitu, Oh. ya. Jadi dipelintirnya di paha atau paha. di betis Oh, bisa, gitu. ya. Karena kulit kita itu kan dia bisa bahan ini bisa melengket di kulit ketika dipelintir, jadi pelintirannya Lebih bisa bagus lebih gitu. bagus, Oh ya. gitu ya. Iya. Oke. Jadi semakin kencang pelintirannya, hasilnya juga akan semakin Bagus, bagus. Iya. Jadi seperti itu. Semakin rapat juga Pak ya kalau kita Iya, lihat di sini iya ya. betul ya. Jadi ini semua dipelintir dengan cara itu ya. Soalnya kita belum punya alat yang bisa melintirnya seperti tali tambang itu. Tambang Iya, ya. iya, Oke. betul. Tapi ini Iya. kelihatannya sudah jadi seperti tali tambang loh Pak ini. Iya, betul Walaupun ya. dengan cara manual. Iya, cara Iya, kalau manual. saya lihat ini Karena sudah- sebenarnya ini kan pekerjaan tradisional. Iya, Iya, oke. tetapi ya hasilnya bisa baik ya. Bisa sambil duduk, bisa juga sambil gosip nih, bisa jadi nih selesai Iya. nih melintir ya ibu-ibu kalau lagi gosipin tetangga tuh, ya bisa juga sambil gosip Sambil tetangga gosok-gosok ya sambil ini gosip di juga paha, ini Pak, ya. selesai pulang tinggal dilem di rumah Oke, gitu loh ya. iya, Tapi dari- maksudnya ngumpul ya cerita Jadi ada isinya, yang Pak, baik ya. ya begitu ya. Maksudnya gosip yang baik lah gitu Betul. ya. Gosip-gosip sambil menghasilkan. Iya, sampai ya dia juga bisa produktif ya. Iya, Daripada duduk saja cerita habis waktu Iya. tidak ada hasil jadi nongkrong ya. Iya, betul. Bisa sekali. bisa ya buat beberapa helai tali yang kemudian tinggal Dililit. dililit ya. nantinya Dililit ya. Nah, Oke. desainnya seperti apa? Ini Pak Pendeta benar-benar idenya benar-benar ini banget ini. Iya. Karena saya lihat ini sebenarnya barang ini pelepah pisang ini tadinya saya lihat hanya dibuang-buang begitu saja, ternyata di tangan Pak Pendeta bisa jadi barang yang bagus banget nih Pak. Iya. Bukan hanya ini, Jeng. Iya. Daster pun juga bisa dibuat ini.
Maksudnya Pak? Ya, Daster misalnya ibu-ibu punya daster ya batik tuh ya. Nah, tinggal digunting-gunting saja, dipelintir juga nantinya. Ya, jadi betul-betul kita memanfaatkan barang bekas gitu nah. Ya, jadi pokoknya semua yang bekas yang bisa dipelintir kita bisa buat pelintir gini. Jadi unik kalau yang batik gitu, ada batik-batik ya biasa. Sayang kan kalau beli batik kain yang baru ya mungkin ada pakaian-pakaian kita yang sudah sobek. Betul Pak, ya, yang jadi sudah nggak terpakai. Kita tinggal cuci bersih, kemudian kita gunting-gunting sesuai dengan ukuran yang disampaikan Ibu Tamar tadi. Kita pelintir, setelah dipelintir, udah kita bisa desain. Jadi vas bunga itu unik ya. Ada yang batik, ada yang kelihatan ya unik, antik seperti ini dari pelepah batang pisang. Iya, ini kalau udah masuk toko udah mahal sekali nih Pak. Ya Pak Pendeta, ini kelihatannya ibu-ibu sudah menyelesaikan separuh dari membuat vas bunganya yang sudah dilingkari dengan pelepah pisang yang dililit tadi ya. Kita lihat sudah separuh. Ya, jadi yang penting dasarnya di bawah sudah kuat. Kita lem. Mulai dari bawahnya itu ya Pak ya. Pertamanya. Itu sudah gampang naik di atas. Ya, terus supaya pelepah yang sudah dipelintir ini melekat kuat pada wadah itu, setiap lingkaran itu kita bisa pasangi lem. Jadi setiap lingkaran dikasih lem ya. Iya, kita pasang lem. Jadi setiap kita lilit dia akan melekat dengan tidak bergeser erat, lagi tidak bergeser. Dan itu juga nanti itu membantu kita untuk membuatnya lebih rapat, ya, supaya wadah yang kita gunakan tidak kelihatan tembus pandang. Oh iya. Jadi benar-benar tertutup rapat ya, dengan pelepah. Dengan pelepah. Itu oke. Ya, termasuk juga kalau ibu-ibu mau membuat beberapa model, ya itu nanti bisa dikembangkan lagi, ya. Ya, beberapa bentuk bisa pelintir habis, bisa juga ada yang masih dalam bentuk lembaran itu kita pasang. Gitu. Untuk motifnya ya. Jadi yang variatif. Tinggal gimana ide dan variasinya nanti gitu ya Pak. Iya. Yang penting dasarnya seperti yang ibu-ibu lakukan ini, buat ini sudah bisa. Selanjutnya kan kita bisa kembangkan lagi seperti apa. Ya. Ya, jadi prinsipnya saja sih dari pelintirnya. Kalau pelintirnya itu sudah sukses, hasilnya baik, mulai dari pengerjaan dasar dengan pemasangan pertama pelepah itu pada wadah, ya, ya, dan seterusnya nanti akan bisa selesai dengan baik, ya. Gimana ibu-ibu? Sudah selesai? Kita bisa saksikan hasilnya bagaimana? Oh, jadi sudah dilem rapat ya? Jadi bagus ya, kayak ininya ya, ini udah kelihatan separuh. Mungkin ada yang sudah selesai full, ada yang ini ibu bawa mungkin yang sudah selesai. Kita bisa perlihatkan ke ibu-ibu yang di rumah. Wow. Silakan disorot. Ini ibu-ibu ya, hasilnya setelah dipelintir dengan ibu-ibu tadi, kita lihat begitu manis, ya. Kita tidak menyangka kalau ini dari hasil pelepah pisang, ya, sangat manis. Jadi ini nanti kalau sudah selesai dipelintir ini supaya mengkilat ini diberi apa ya? Vernis.
Ya, politur. Oh, pelitur. Oke. Oh, jadi setelah selesai, semuanya sudah selesai, kita akan pelitur gitu ya, Pak ya? Iya, politur. Jadi fungsi politur itu untuk menjaga supaya pelepah itu tahan. Selain untuk memperindah coraknya lebih real ya, lebih kelihatan. Tajam nih ya, Pak iya, ya. lebih kelihatan juga untuk sebagai pelapis pelindungnya. Iya. Ini ada model lain lagi nih kalau saya lihat nih, Pak. Ini. Nah, silakan ini ibu-ibu ya. disorot. Kita bisa lihat hasilnya. Ini ada yang hanya sebagian, tapi di tengahnya ini zoom apa, lagi. Pak? Ya. Hasilnya ya di tengahnya ini pelepah juga. Iya, pelepah yang dalam bentuk lembaran itu ya. Jadi ini pelepah yang tidak dipelintir yang di tengah, seperti ini juga ya mungkin ya ini. Dililit, iya seperti itu. Oke. Ini ibu-ibu ya, bisa kita saksikan bagaimana hasilnya, cantik sekali. Dan bila kita bisa memproduksi yang lumayan banyak, ini akan menghasilkan menghasilkan uang untuk kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya tentunya ya. Karena bagus sekali nih Pak. Waduh. Ya, ini masih ada 2. Ya. Kita gunakan gelas yang sudah retak gitu ya. Gelas. Nah, ini botol selai yang di Jengnani ya. Nah, ibu-ibu ini adalah botol selai, bekas botol selai yang digunakan. Selai roti. Jadi kita sudah lihat di sini tidak ada tampak kelihatan sama sekali kalau ini adalah barang bekas. Dia menjadi barang yang unik. Yang di Ibu Tamar. Ya. Itu gelas yang sudah retak ya. Ya, yang di Ibu Tamar itu gelas retak. Mau diapain? Buang tempat sampah. Ya, jadi masalah lagi kalau dibuang di lingkungan ya. Jadi ya kita buat kreasinya seperti apa, bisa dibuat talinya, telinga-telinganya ya. Bagus banget ya ini ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Tamar dan Ibu Jenny sudah memperagakan bagaimana tadi kita cara membuat vas bunga dari pelepah pisang yang dikeringkan dan dipelintir ya Pak ya. Mungkin ada masukan lagi untuk Bapak ini kalau ada model lain atau bagaimana, silakan Bu Tamar duduk kembali. Gimana, Pak? Ya. Iya, jadi kita kan bisa kembangkan. Ya. Setelah tahap dasar tadi kita sudah kuasai, ya. Ya, oke. Tentu ditentukan oleh tahap di mana kita menyiapkan pelepah batang pisang yang baik, ya, yang sudah cukup tua. Kemudian pekerjaan kita yang paling susah kan ibu-ibu ini melintirnya itu, ya kan gitu ya, yang melintirnya itu ya. Pelintirnya memang ya kita bisa buat di apa namanya ini sandaran kursi, bisa sambil duduk ya, bisa dipelintir di situ. Bisa juga di apa ya, kalau tradisionalnya tuh Jeng dibuat di paha tuh ya. Di paha ya. Paha ya dipelintir gini ya. Jadi benar-benar bisa ini Pak ya. Misalnya lagi nonton televisi kan, ya misalnya ibu nonton filmnya apa itu, Suara Hati Istri itu ya. Nah, aku menangis ya, wah tuh sambil nangis Pak, sambil nangis makin keras ya. Jadi nontonnya juga itu produktif ya, nontonnya juga produktif. Nah, ini beberapa motif memang semua kita gunakan yang dipelintir habis ya, dan sudah dijelaskan Ibu Tamar dan Ibu Jenny tadi bahwa pelepah yang kita memang sudah persiapkan utuh itu bisa dililit di media itu untuk membuat corak seperti ini. Iya, jadi dasarnya saja sih yang penting. Setelah kita menguasainya, ya desainnya seperti apa kita bisa buat sesuai dengan selera kita. Ya, bagus sekali Pak ya. Aduh, ini bertambah lagi nih ilmu ibu-ibu yang di rumah. Mungkin dengan adanya peragaan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, Ibu Tamar dan Ibu Jenny tadi bisa membantu ibu-ibu di rumah untuk
lebih berkreasi lagi dan lebih memanfaatkan waktu yang ada di masa pandemi ini, karena kita tahu di masa ini kita merasa sangat bosan untuk tetap tinggal di rumah ya Pak ya, hanya berdiam diri. Nah, dengan adanya kegiatan untuk membuat hal-hal seperti ini, maka kebosanan dan kejenuhan yang ada pada ibu-ibu semua itu akan terhilangkan dan terhapuskan. Iya, Jeng. Jadi masih ada, tergantung kita kreasinya. Kita bisa beri tali, ya ada, juga ya Pak ya, ada tali ya? Pegangannya ya. Nah, cuman ini kalau ada tali ini katanya pot ramah ramah teman, ya. Ketika teman datang bertamu bisa langsung ditenteng bawa pulang tuh. Jadi gitu ya. Iya. Sudah ada yang menenteng. Iya, sudah ada yang langsung tenteng ini ya. Iya, tapi maksudnya ini satu bentuk kreasi yang ibu-ibu bisa tambahkan. Model lain. Ya, modelnya bisa juga bentuk ya macam-macam lah ya yang bisa ditambahkan di situ nanti. Tapi dia bisa kuat begini Pak ya, padahal hanya menggunakan lem tembak tadi ya Pak ya? Iya. Atau ada lain lagi kalau misalnya seperti ini? Itu perlu tambahan? Perlu apa? Tadi ibu-ibu sudah peragakan cara melintirnya, jadi setiap di lingkaran pelepah itu kita memasang lem, jadi kita tarik ketat. Oh, jadi mengikat ke pegangan ini ya? Iya, jadi dia bisa ketat. Nah, untuk memasang tali ini, sebelum kita sampai di bagian ini, talinya dulu kita lem di dalam, baru ditutupi dengan itu. Kalau kita mau membuat gantungan pegangannya seperti ini, ya, jadi bisa langsung ditenteng ya. Iya. Ini bunganya juga lagi naik daun juga nih Pak, bunganya ini. Iya. Agronema ya? Iya. Iya. Lipstick. Agronema lipstick ya, oke. Ya, ibu-ibu yang berada di rumah, selesai sudah acara kita dan peragaan dari ibu-ibu dari Gunung Sari Atas dan Gunung Sari Bawah bersama dengan Pak Pendeta yang sudah menjelaskan bagaimana cara membuat vas bunga yang berasal dari pelepah pisang dan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi, yang hasilnya kita boleh lihat begitu unik, begitu cantik dan begitu bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu di rumah. Baik ibu-ibu di rumah, dengan selesainya acara pada malam hari ini, maka kami atas nama acara hari-hari PWGT berakhir sudah pada saat ini. Namun sebelumnya jangan tinggalkan dulu, karena masih ada satu acara lagi, penampilan dari ibu-ibu, sebuah pujian yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar yang akan dipersembahkan oleh ibu-ibu bidang diakonia dan bidang persekutuan. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta, Ibu Tamarenti dan Ibu Jenny atas kehadirannya dan sudah boleh membagikan ilmunya pada kita semua pada malam hari ini. Selamat malam Bapak, Ibu. Ya. Sampai jumpa kembali. Salam PWGT. PWGT jayalah, jayalah PWGT. Dah.